Pernah nggak kamu tidur di samping orang yang katanya pasanganmu, tapi rasanya seperti sendirian? Itulah yang kualami setiap malam. Dan jujur, aku bertahan bukan lagi karena cinta, tapi demi anak-anak yang butuh rumah, meski aku sendiri merasa tak lagi punya tempat di hati suamiku. Sebelum kita lanjut, terima kasih untuk yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan drama konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Pernah nggak kamu merasa hidupmu berjalan sesuai rencana, indah, penuh warna, sampai suatu ketika semua itu mulai pudar sedikit demi sedikit? Itulah yang kurasakan. Namaku Intan, usiaku 34 tahun. Aku seorang istri dan ibu dari 2 anak. Suamiku bernama Samsul, usianya 37 tahun. Kami menikah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dulu, aku pikir aku sudah menemukan rumahku dalam diri Samsul. Dia lelaki sederhana, pekerja keras, dan penuh perhatian di masa awal pernikahan kami. Saat itu aku yakin, selama ada dia, aku tidak akan pernah merasa sendirian. Aku percaya perjalanan kami akan selalu hangat, meski mungkin tidak selalu mudah. Aku masih ingat jelas hari pernikahan kami. Gaun putih sederhana yang kupakai, senyum gugup yang tidak bisa kusembunyikan, dan tatapan Samsul yang saat itu membuatku merasa paling berharga. Saat ijab kabul diucapkan, hatiku bergetar. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia karena akhirnya aku punya teman hidup, seseorang yang akan kugandeng tangannya sepanjang jalan. Setelah menikah, hidup kami jauh dari kata mewah. Samsul hanyalah karyawan toko bahan bangunan, sementara aku berhenti bekerja setelah melahirkan anak pertama kami, Raka. Hidup kami cukup, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Dan anehnya, saat itu aku merasa kaya raya, karena aku punya keluarga kecil yang kuanggap sempurna. Hari-hari kami sederhana. Aku memasak, membersihkan rumah, menjaga anak, sementara Samsul bekerja dari pagi sampai sore. Malam hari, kami biasa makan bersama, lalu duduk sebentar di teras rumah sambil berbincang ringan. Kadang hanya membicarakan hal-hal kecil, seperti harga sayur yang naik, atau rencana belanja bulanan. Tapi bagiku, momen itu lebih berharga daripada apapun. Karena saat itu aku merasa ditemani, didengar, dan dihargai. Aku masih ingat jelas, di tahun-tahun awal pernikahan, Samsul selalu berusaha membuatku tersenyum. Pernah suatu kali, aku mengeluh ingin makan sate tengah malam. Dia rela mengendarai motor bututnya jauh-jauh hanya untuk membelikan. Katanya, istriku jangan sampai ngidam gak kesampean, nanti anaknya rewel. Aku tertawa mendengarnya, padahal sebenarnya aku hanya iseng saja. Tapi itulah Samsul dulu, selalu berusaha memenuhi hal-hal kecil yang aku inginkan. Kemudian, lahirlah anak kedua kami, Nisa, 3 tahun setelah Raka. Kehadiran Nisa membuat rumah kami semakin ramai. Tangisnya, tawanya, dan tingkah polosnya seakan menambah warna dalam hidup kami. Aku merasa lengkap. 2 anak sehat, suami yang bekerja keras, rumah kecil yang selalu penuh dengan tawa. Bukankah itu yang sering disebut orang sebagai kebahagiaan sederhana? Aku ingat betul, setiap kali melihat Samsul bermain dengan Raka, aku tersenyum dalam hati. Ia sering menggendong anaknya, pura-pura menjadi kuda, berlari keliling ruang tamu. Raka tertawa bahak-bahak. Nisa yang masih bayi pun ikut tersenyum melihatnya. Saat itu aku berpikir, ya Tuhan, terima kasih, inilah hidup yang kuimpikan. Tapi seperti kata orang tua,
Hidup itu tidak selalu berjalan mulus. Waktu bisa mengubah banyak hal. Aku mulai merasakan perbedaan itu setelah usia pernikahan kami masuk tahun ke-7. Samsul tetap bekerja seperti biasa, tapi entah kenapa sikapnya mulai berubah. Dia menjadi lebih banyak diam. Jika dulu ia suka bercanda, kini ia lebih sering pulang, makan, lalu tidur. Kalau dulu aku merasa jadi teman ngobrolnya, kini aku merasa jadi bayangan saja. Awalnya aku tidak terlalu mempermasalahkan. Aku berpikir mungkin dia hanya lelah. Mungkin pekerjaannya semakin berat. Aku mencoba memaklumi, berusaha tetap ceria, tetap menyambutnya dengan senyum setiap kali ia pulang. Tapi semakin lama, aku merasa ada jarak yang tidak bisa kujelaskan. Jarak yang dingin, seolah-olah ada tembok di antara kami. Aku sering bertanya dalam hati, apa aku sudah berubah? Apa aku sudah tidak menarik lagi baginya? Atau dia hanya sedang jenuh? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam kepalaku setiap malam. Kadang aku menangis pelan saat anak-anak tertidur, tapi selalu kutahan agar tidak terdengar. Aku tidak ingin rumah ini penuh air mata. Aku masih berusaha menghidupi suasana rumah seperti dulu. Aku memasak makanan kesukaannya, aku menyiapkan baju kerjanya dengan rapi, dan bahkan aku mencoba berdandan meski lelah dengan pekerjaan rumah. Tapi responnya tetap dingin. Dia makan tanpa komentar, memakai baju tanpa menoleh. Melewatiku seakan-akan hanyalah bagian dari rutinitas, bukan lagi seseorang yang spesial. Meski begitu, aku masih mencoba menenangkan hati. Aku selalu mengingatkan diriku sendiri. Aku punya 2 anak yang butuh aku. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku harus tetap kuat, tetap tersenyum, setidaknya di depan mereka. Kadang, aku duduk sendiri di ruang tamu setelah semua tidur. Lampu sudah redup, rumah hening, hanya suara jam dinding yang terdengar. Saat itu aku sering merenung, membandingkan hidupku yang dulu dengan sekarang. Dulu, aku selalu merasa jadi pusat perhatian Samsul. Dulu aku merasa dicintai sepenuh hati. Tapi sekarang, entah kemana perasaan itu pergi. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Yang aku tahu, aku perlahan menghilangkan sosok suami yang dulu aku begitu kagumi. Yang tersisa hanyalah rutinitas. Dia bekerja, aku mengurus rumah, lalu kami tidur tanpa banyak bicara. Aku bahkan sampai takut dengan keheningan itu. Karena keheningan yang terlalu lama bisa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Di hadapan orang lain, aku masih berusaha tersenyum. Saat tetangga bertanya kabar, aku bilang semuanya baik-baik saja. Saat keluargaku datang berkunjung, aku tetap menunjukkan bahwa rumah tanggaku bahagia. Padahal jauh dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Tapi aku pilih diam, karena aku tidak ingin orang lain tahu luka yang kurasakan. Kadang aku iri melihat pasangan lain, melihat bagaimana seorang suami menggandeng tangan istrinya di jalan, atau sekedar menanyakan sudah makan atau belum. Hal-hal kecil yang dulu pernah kulihat dari Samsul, tapi kini sudah tidak pernah lagi. Aku iri, tapi aku tidak benci. Aku hanya rindu pada perasaan yang dulu pernah ada. Meski begitu, aku tetap bertahan. Aku masih meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya fase, bahwa suatu hari nanti Samsul akan kembali seperti dulu, bahwa pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Tapi jauh dalam lubuk hati, aku tahu, aku bertahan bukan lagi karena cinta. Aku bertahan karena aku tidak ingin anak-anakku kehilangan rumah. Aku bertahan karena aku ingin mereka tetap merasakan punya ayah, meski aku sendiri sudah kehilangan suami dalam arti yang sebenarnya. Aku, Intan, hanyalah seorang perempuan biasa. Perempuan yang dulu menikah karena cinta, tapi kini bertahan demi anak-anak. Dan inilah kisahku. Semakin hari, aku merasakan jarak itu makin lebar. Kalau dulu, aku masih bisa menipu diriku dengan berpikir,
Mungkin Samsul hanya lelah. Kini, aku sudah tidak bisa lagi. Rasanya seperti aku sedang hidup bersama orang asing di rumah yang sama. Pagi-pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, menyiapkan baju kerja Samsul. Semua kulakukan seperti biasa, dengan harapan sederhana, semoga hari ini ia menoleh. Semoga hari ini ia bilang terima kasih. Semoga hari ini ia menatapku seperti dulu. Tapi nyatanya, ia duduk di meja makan, menyuap nasi tanpa bicara, lalu beranjak pergi dengan langkah tergesa. Tidak ada senyum, tidak ada tanya kabar, bahkan sekadar menoleh pun tidak. Aku berdiri di ambang pintu, mengantar kepergiannya. Tapi ia hanya berkata singkat, "Assalamualaikum." Dan aku menjawab dengan suara bergetar, "Waalaikumsalam." Pintu tertutup, sunyi. Aku berdiri lama di depan pintu, menatap jalanan kosong. Hatiku terasa kosong, jauh lebih kosong dari rumah kecil ini yang baru saja ditinggalkan penghuninya. Kadang aku bertanya-tanya dalam hati, apa aku sudah benar sebagai istri? Apa kurangku? Apa masakanku tidak enak? Apa aku sudah tidak menarik lagi? Aku mencoba bercermin. Kerutan di wajah mulai tampak. Kulit tidak lagi sehalus dulu. Tapi bukankah itu wajar? Bukankah semua perempuan akan menua? Aku masih ingat. Dulu Samsul sering bilang, "Tan, kamu cantik sekali." Bahkan saat aku baru bangun tidur dengan wajah kusut, ia tetap bisa membuatku merasa berharga. Tapi sekarang, sudah bertahun-tahun telingaku tidak pernah lagi mendengar kalimat itu. Sampai suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Bang," suaraku pelan, takut mengganggu. "Iya," jawabnya singkat, matanya masih menatap layar ponsel. Aku merasa kita kayaknya udah jarang ngobrol ya. Apa aku ada salah?" Ia menghela napas panjang, menaruh ponselnya di meja lalu menatapku sebentar. Tatapannya bukan marah, tapi dingin. "Aku capek, Tan. Jangan banyak tanya ya. Aku cuma butuh istirahat." Aku terdiam. Aku menunduk, pura-pura mengangguk, meski hatiku seperti diremas. Kalimatnya sederhana, tapi rasanya seperti ada tembok tinggi yang tiba-tiba dibangun di antara kami. Malam itu, aku tidur dengan punggung saling membelakangi. Aku menatap langit-langit, menahan air mata yang terus menggenang. Di sebelahku, Samsul sudah terlelap, sementara aku berjaga sendiri dengan hati yang makin sepi. Hari-hari berikutnya, sikap dingin itu tidak berubah. Ia tetap pulang tanpa senyum, tetap makan tanpa bicara, tetap tidur tanpa menoleh. Kadang aku mencoba memulai percakapan kecil, tapi jawabannya selalu pendek. "Bang, besok kita belanja bulanan ya?" "Nanti aja." "Bang, Raka ranking di sekolah loh." "Oh ya?" "Bang, Nisa mulai belajar ngaji." Sakit. Rasanya lebih sakit daripada jika ia marah sekalipun. Karena setidaknya, kalau ia marah, berarti ia masih peduli. Tapi ini, diamnya justru membuatku merasa tidak lagi ada di matanya. Anak-anak sering bertanya, "Bu, ayah kenapa sih? Kok sekarang jarang main sama kita? Dulu ayah sering ngajak main bola, sekarang gak pernah." Aku tersenyum pahit. "Ayah capek kerja, Nak. Ayah kan kerja buat kita semua." Aku mencoba menutupi luka itu agar mereka tidak ikut merasakannya. Aku tidak ingin mereka kehilangan sosok ayah, meski dalam hati aku sendiri merasa sudah kehilangan suami. Puncaknya, suatu sore ketika aku sedang menyiapkan makan malam. Aku berharap sekali bisa makan bareng seperti dulu. Jadi aku masak lebih rapi, aku tata meja makan lebih cantik. Aku bahkan membuat sambal kesukaan Samsul, berharap ia akan sedikit tersenyum.
Saat ia pulang, aku menyambut dengan wajah ceria. "Bang, ayo makan bareng. Aku masak kesukaan abang." Tapi tanpa menoleh, ia hanya berkata, "Aku sudah makan di luar." Aku terdiam. Sendok di tanganku hampir jatuh. Aku menatap piring-piring yang sudah tertata. Makanan yang sudah kubuat dengan hati penuh cinta, semuanya seolah kehilangan arti. Aku masuk ke kamarku, duduk di ujung ranjang, dan menangis sepuasnya. Aku merasa bukan istri lagi. Aku hanya orang yang menyiapkan rumah, mengurus anak, tapi bukan lagi bagian dari hatinya. Di titik itu, aku benar-benar merasa cintaku tidak lagi cukup untuk mengikatnya. Malam itu, aku benar-benar merasa kecil. Aku duduk sendiri di dapur, menatap lauk yang tak tersentuh. Raka dan Nisa makan dengan lahap, tapi sesekali mereka melirikku. "Bu, kok ibu gak makan?" tanya Raka dengan polos. Aku tersenyum hambar. "Ibu nanti aja nak, kalian duluan aja ya." Aku tidak ingin anak-anakku tahu betapa hancurnya hatiku saat itu. Bagaimana aku harus menjelaskan kalau ayah mereka lebih memilih makan di luar daripada bersama kami? Bagaimana aku bisa bercerita kalau aku merasa ditinggalkan padahal aku masih ada di sini? Setelah anak-anak selesai makan, aku membereskan piring dengan tangan gemetar. Malam itu, aku menyalakan lampu kamar anak-anak lebih lama dari biasanya. Aku duduk di sisi pintu tempat tidur mereka, mendengarkan mereka bercerita tentang sekolah, tentang teman-teman mereka. Aku tertawa, meski hatiku masih menangis. Dan ketika mereka tertidur, aku kembali ke kamarku. Samsul sudah terlelap, punggungnya menghadapku. Rasanya aku tidur dengan tembok dingin, bukan dengan seorang suami. Aku teringat saat dulu, setiap malam, Samsul selalu meraih tanganku sebelum tidur. Katanya biar mimpi indah. Sekarang, bahkan sekadar menoleh pun tidak. Aku menarik selimut, menutupi wajahku yang basah oleh air mata. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Bahkan, aku mulai merasakan ada hal-hal kecil yang membuatku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Contohnya, ia kini lebih sering pulang terlambat. Kalau dulu jam 7 sudah ada di rumah, sekarang bisa jam 9 atau jam 10 malam. Aku menunggu dengan hati cemas. Tapi saat ia datang, jawabannya selalu sama. Kerjaan banyak. Aku ingin percaya, tapi entah kenapa nada suaranya membuatku ragu. Apalagi setiap kali aku coba bertanya lebih jauh, ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Aku membanyak hati, ingin menunggu untuk menyampaikan keluhan. Kadang aku ingin sekali memeriksa ponselnya, ingin tahu apa yang disembunyikan. Tapi aku tahan. Bukan karena aku tidak ingin tahu, tapi karena aku takut. Aku takut menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada rasa diabaikan ini. Konflik kecil pun mulai muncul di rumah. Misalnya soal uang belanja. Aku biasa diberi cukup untuk kebutuhan bulanan. Tapi belakangan ini, ia sering berkata, "Uang lagi seretan, hemat-hemat dulu ya." Padahal aku tahu, ia tidak sedang kekurangan. Aku tahu dari cerita teman-temannya kalau ia sering nongkrong sepulang kerja. Aku ingin marah, tapi aku pilih diam. Aku menumpuk semua pertanyaan itu di dalam hati. Dan semakin hari, beban itu semakin berat. Suatu malam, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Setelah anak-anak tidur, aku mencoba bicara lagi. "Bang, aku merasa kita semakin jauh. Aku kangen ngobrol sama abang kayak dulu." Samsul menghela napas. Kali ini lebih keras. "Tan, aku tuh pulang capek, aku butuh tenang. Kalau setiap hari ditanya-tanya begini, aku tambah stres. Bisa gak sih kamu ngerti?" Aku tercekak. Kata-kata itu menohokku. Aku diam. Dadaku sesak. Aku hanya ingin sedikit diperhatikan, tapi yang kudapat justru tuduhan kalau aku tidak mengerti. Aku ingin sekali menjawab, ingin sekali berteriak. Lalu siapa yang pernah peduli kalau aku juga capek? Siapa yang mengerti kalau aku mengurus rumah,
anak-anak dan menunggu abang setiap hari. Tapi aku tahan. Suaraku hanya keluar sebagai bisikan. Maaf bang. Ia tidak menjawab. Ia langsung memejamkan mata, membalikkan badan. Malam itu aku menangis lagi. Tangisku mendalam. Aku merasa sendirian, meski tidur satu ranjang. Pagi harinya, aku mencoba bersikap biasa. Aku tidak ingin anak-anak melihat wajah sembabku. Aku tersenyum pada mereka, mengantar mereka sekolah, memasak seperti biasa. Tapi hatiku semakin rapuh. Ketika aku membersihkan meja makan, aku menemukan sebuah struk belanja di saku celana Samsul. Struk dari sebuah restoran mahal. Hatiku bergetar. Dia bilang uang seret. Tapi kenapa makan di restoran semahal ini? Aku ingin konfrontasi. Tapi lagi-lagi aku takut. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menggenggam struk itu erat-erat. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, kecewa, atau semuanya bercampur jadi satu. Hari itu aku benar-benar merasa aku bukan lagi prioritasnya. Bahkan mungkin aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Konflik semakin terasa ketika anak-anak mulai merindukan ayah mereka. Bu, kenapa ayah jarang main sama kita? Dulu ayah sering ngajak main bola, sekarang gak pernah. Pertanyaan Raka menusuk hatiku. Aku tersenyum, mencoba menenangkan. Ayah capek kerja, nak. Doakan ayah sehat ya. Tapi dalam hatiku, aku tahu bukan itu alasannya. Anak-anak butuh figur ayah. Dan aku butuh suami yang dulu pernah berjanji menjagaku. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering duduk di ruang tamu sendirian, lampu temaram, mendengar jam berdetak. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk batinku. Aku ingin sekali berbicara, tapi tidak tahu lagi harus kepada siapa. Aku mulai menulis di buku harian. Menuliskan semua rasa sakit, semua tanya yang tidak pernah terjawab. Hanya lewat tulisan, aku bisa melepaskan beban yang rasanya hampir membunuhku. Dan semakin aku menulis, semakin aku sadar, aku benar-benar sendirian. Konflik awal ini mungkin terlihat kecil bagi orang lain. Hanya sikap dingin, hanya diam, hanya jarak. Tapi bagiku, itu lebih menyakitkan daripada luka fisik apapun. Karena luka batin tidak terlihat, tapi menggerogoti perlahan dari dalam. Aku mulai sadar, rumah ini tidak lagi sama. Aku tidak lagi menjadi tempat pulang bagi Samsul. Dan meski aku masih ada di sisinya, hatinya sudah entah di mana. Aku ingin pergi. Aku ingin menyerah. Tapi setiap kali melihat wajah anak-anakku, aku kembali bertahan. Aku berkata pada diriku sendiri, bertahanlah Intan, demi mereka. Namun jauh dalam hati, aku tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dan ternyata firasatku benar. Hari-hari setelah itu, perubahan Samsul semakin jelas. Ia tidak hanya dingin padaku, tapi juga mulai kehilangan kesabaran pada anak-anak. Kalau dulu ia pulang membawa senyum dan pelukan, kini ia pulang dengan wajah lelah, suara tinggi, dan sikap yang membuat rumah kami terasa tegang. "Raka, jangan berisik, ayah capek kerja," bentaknya suatu malam hanya karena anak sulungku itu tertawa agak keras saat menonton televisi. Aku buru-buru menenangkan. "Nak, pelanin suaranya ya."
ayah lagi capek. Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berani bicara lagi. Aku memeluknya diam-diam, dan di situ hatiku terasa diremas. Aku ingin marah pada Samsul, ingin melawan, tapi lagi-lagi aku memilih diam. Aku takut kalau aku bicara, yang keluar justru pertengkaran yang lebih besar. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Samsul semakin sering membawa ponsel ke kamar mandi. Kalau ada notifikasi, ia cepat-cepat mengunci layar. Dan setiap kali aku mendekat, ia refleks menutup aplikasi. Bang, kok sekarang sering banget pegang HP? Lagi banyak kerjaan ya? Tanyaku pelan suatu malam. Ya, kerjaan. Jangan kepo, Tan. Jawabnya singkat tanpa menoleh. Hatiku makin bergetar. Bukan karena jawabannya, tapi karena caranya menyebut aku kepo. Kata itu seperti garis batas yang ia pasang. Jangan masuk ke wilayahku. Padahal dulu tidak ada rahasia di antara kami. Di meja makan, aku mencoba mengajak bicara. Bang, besok ada rapat orang tua di sekolah Raka. Bisa ikut nggak? Dia pasti seneng kalau ayah hadir. Samsul hanya menggeleng. Matanya tetap terpaku ke layar ponsel. Bilang aja ayah sibuk, kamu aja yang datang. Aku menelan ludah. Perih rasanya. Anak-anak semakin kehilangan sosok ayah, sementara aku harus berdiri sendirian menjadi perisai dan penghibur bagi mereka. Suatu sore, ketika aku menjemput Nisa di sekolah, ia tiba-tiba bertanya dengan suara lirih. Bu, ayah masih sayang sama kita nggak? Pertanyaan itu seperti petir menyambar di siang bolong. Aku terdiam, air mataku hampir tumpah. Kenapa kamu tanya gitu, Nak? Soalnya ayah nggak pernah main sama kita lagi. Ayah sering marah-marah. Nisa takut. Aku meraih tubuh kecilnya, memeluknya erat-erat. Sayang, ayah capek kerja. Tapi tentu ayah sayang sama kamu. Sama Raka juga. Sama ibu juga. Aku berbohong. Atau mungkin aku hanya mencoba meyakinkan diriku sendiri lewat kata-kata itu. Malamnya, aku menatap wajah Raka yang sedang tidur. Matanya masih bengkak, ia habis menangis diam-diam karena dimarahi Samsul. Aku duduk di sisi ranjangnya, menggenggam tangannya yang kecil. Maafkan ibu, Nak. Ibu gak bisa bikin rumah ini hangat lagi. Konflik berikutnya datang lewat hal yang paling sensitif, uang. Belanja bulanan mulai sering kurang. Kalau dulu Samsul selalu memberi cukup, bahkan lebih, sekarang ia sering menunda-nunda waktu. Nanti aja, Tan, aku lagi banyak kebutuhan mendadak. Aku mencoba bertahan. Aku menutupi kekurangan itu dengan berhemat habis-habisan. Tapi suatu hari, aku menemukan slip transfer di laci meja kerjanya. Jumlahnya tidak kecil dan jelas bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Aku menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Untuk siapa uang ini, Bang? Kenapa bukan untuk keluarga kita? Aku menunggu momen yang tepat untuk bertanya. Tapi setiap kali aku membuka mulut, keberanian itu lenyap. Aku takut ia marah. Aku takut ia semakin menjauh. Malam itu, aku menulis di buku diari. Rasanya seperti berdiri di depan pintu yang terkunci. Aku mengetuk, tapi tak ada jawaban. Aku menunggu, tapi tak ada yang membuka. Dan aku tahu, di balik pintu itu ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Akhirnya, pertengkaran yang kutakuti benar-benar terjadi. Itu bermula dari hal sepele, aku menanyakan kapan uang sekolah Raka akan dibayar. Bang, besok jatuh tempo, kalau telat Raka bisa nggak ikut ujian. Samsul mendengus. Aku udah bilang kan, sabar, jangan cerewet.
Aku menahan diri, tapi kata-katanya seperti bensin yang disiram ke api dalam hatiku. Cerewet, aku ini ibu, Bang. Aku cuma mikirin anak kita. Kenapa setiap aku bicara, Abang selalu merasa terganggu? Ia langsung membalikkan badan, matanya menyala marah. Karena kamu gak pernah ngerti posisi aku. Aku kerja banting tulang, capek, pulang malah ditodong ini itu. Aku tuh muak. Aku tertegun. Kata muak itu menusukku dalam-dalam. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi, Abang muak sama aku, sama rumah ini. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dingin, "Aku butuh tenang. Jangan bikin rumah kayak neraka dengan ocehan kamu." Dunia serasa runtuh. Neraka. Ia menyebut rumah kami neraka. Aku berlari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Tangisku pecah, tubuhku gemetar. Aku merasa semua yang pernah kami bangun, semua janji, semua cinta, lenyap begitu saja. Sejak malam itu, hubungan kami benar-benar memburuk. Kami jarang bicara, kalaupun bicara hanya soal anak-anak atau hal-hal yang terpaksa. Anak-anak semakin sering bertanya, kenapa ayah dan ibu jarang ngobrol? Aku hanya bisa menjawab, ayah capek kerja. Tapi aku tahu mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Di depan mereka, aku mencoba tegar. Tapi ketika malam tiba, aku kembali menjadi wanita rapuh yang menangis dalam diam. Aku mulai kehilangan selera makan, tubuhku semakin kurus, wajahku pucat. Tetanggaku sempat bertanya, "Tan, kamu sakit? Kok kurusan?" Aku hanya tersenyum. "Enggak, cuma kecapean." Padahal aku sakit. Sakit yang tak bisa dilihat, tapi menghantamku dari dalam. Puncaknya, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci baju, aku menemukan selembar nota di saku celana Samsul. Nota dari toko perhiasan. Aku menatap kertas itu lama sekali. Perhiasan, kalung emas. Harganya tidak main-main. Tapi, aku tidak pernah menerima kalung itu. Tanganku gemetar, nafasku memburu. Untuk siapa kalung ini, Bang? Untuk siapa semua rahasia ini? Aku duduk di lantai kamar mandi, air mataku tumpah. Aku ingin sekali berteriak, ingin sekali bertanya langsung, tapi aku takut. Aku takut jawaban yang kudapatkan akan menghancurkan sisa hatiku yang masih bertahan. Malam itu, aku kembali menulis di buku diari. Rasa sakit terburuk bukan ketika dipukul, bukan ketika dimaki, tapi ketika kita merasa tidak lagi cukup, tidak lagi berarti, tidak lagi jadi rumah tempat seseorang pulang. Konflik kami kini bukan lagi sekedar dingin dan diam. Ia sudah menjadi jurang lebar yang memisahkan kami. Aku di satu sisi, Samsul di sisi lain. Aku berteriak, tapi suaraku tidak pernah sampai padanya. Anak-anak mulai ikut terluka. Aku sendiri semakin terpuruk. Dan Samsul, ia semakin jauh, entah kemana. Aku tahu, badai besar itu tidak hanya menunggu. Ia sudah datang. Ia sudah mengetuk pintu rumah kami. Dan aku hanya bisa menggigil, menanti apa yang akan ia hancurkan berikutnya. Pagi itu aku sedang merapikan pakaian Samsul. Tanganku otomatis merogoh saku kemeja kerjanya. Dan di sana aku menemukan sebuah kertas kecil. Sebuah struk hotel. Aku terdiam, napasku tercekat. Tangan gemetarku hampir menjatuhkan kertas itu. Hotel. Bukan restoran, bukan kantor, tapi hotel. Dadaku terasa sesak
Jantungku berdegup kencang, seakan ingin meloncat keluar. Aku berusaha menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin ini untuk urusan kerja, mungkin untuk tamu, mungkin ada alasan lain. Tapi semakin aku mencoba menipu diriku sendiri, semakin hancur hatiku. Kalung emas kemarin, uang yang raib entah kemana, HP yang selalu disembunyikan, dan kini hotel. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ya Allah, apa benar yang kutakutkan selama ini? Sore harinya, Raka pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia duduk di meja makan tanpa bersuara. "Ada apa, Nak?" tanyaku sambil mengelus rambutnya. Raka menunduk. "Ada teman di sekolah bilang ayah sering jalan sama tante-tante. Itu benar nggak, Bu?" Tubuhku seakan disambar petir. Aku langsung menahan napas, berusaha tidak panik. "Siapa yang bilang gitu?" "Teman di sekolah, katanya dia lihat sendiri." Aku berusaha tersenyum, walau wajahku kaku. "Jangan percaya omongan orang sembarangan ya. Ayahmu kerja, orang suka salah paham." Tapi setelah Raka masuk kamar, aku langsung menangis sejadi-jadinya di dapur. Luka yang kutahan sendiri ternyata mulai sampai ke telinga anak-anakku. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Malam itu aku memberanikan diri bicara. Saat Samsul pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Struk hotel itu kugenggam erat-erat di tangan. "Bang," suaraku bergetar. "Apalagi?" Ia menjawab tanpa menoleh, langsung melepas sepatu. Aku angkat kertas itu. "Ini apa?" Ia menoleh cepat, wajahnya seketika berubah. Aku melihat jelas keterjukutan di matanya. Ia mencoba merebut kertas itu, tapi aku menggenggamnya erat-erat. "Jawab, Bang, ini apa?" Suaraku pecah, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Samsul membuang napas panjang, lalu bersandar di sofa. "Tan, jangan bikin ribut, itu urusan kerja. Kerja di hotel sama siapa?" "Udahlah, jangan ikut campur." Aku tercekak. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantamku. "Ikut campur? Aku ini istrimu, Bang, ibu dari anak-anakmu. Kalau aku nggak boleh tahu, siapa lagi?" Samsul akhirnya berdiri, wajahnya merah. "Aku capek sama kamu, Tan. Kamu selalu nuntut, selalu curiga, selalu bikin aku sesak. Kamu nggak pernah ngerti aku." Aku gemetar, tubuhku lemas. "Aku curiga karena kamu berubah. Aku nuntut karena aku sendirian mengurus rumah tangga. Aku sesak karena aku nggak lagi punya suami yang dulu aku kenal." Tangisku pecah. Aku terjatuh ke lantai, memeluk lututku. Dan Samsul, ia hanya berdiri, terdiam, tanpa pelukan, tanpa kata maaf. Sejak malam itu jarak kami semakin jelas. Samsul tidur di ruang tamu, meninggalkanku sendirian di kamar. Anak-anak mulai bertanya, kenapa ayah tidak tidur di kamar lagi. Aku hanya bisa menjawab, ayah lagi capek. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi rumah. Dinding-dindingnya dingin, udara di dalamnya berat, dan setiap sudutnya penuh kenangan yang kini terasa menyakitkan. Suatu malam, aku keluar ke halaman, menatap langit gelap yang tak bertintang. Ya Allah, aku kuat demi anak-anakku. Tapi sampai kapan? Aku bertahan bukan lagi karena cinta. Cinta itu sudah habis, sudah kering. Aku hanya bertahan demi mereka. Air mataku mengalir deras. Dan di dalam hatiku, aku tahu aku sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupku. Badai itu akhirnya merobohkan semuanya. Aku tidak lagi punya tempat untuk berpegang. Aku tidak lagi punya pundak untuk bersandar. Aku tidak lagi punya cinta yang dulu pernah jadi rumahku. Yang tersisa hanyalah anak-anakku. Dan mereka satu-satunya alasan kenapa aku masih berdiri sampai hari ini. Sejak malam pertengkaran itu,
Aku tahu aku tidak bisa lagi menunggu cinta yang sudah pudar. Aku harus menemukan cara lain untuk tetap hidup. Aku harus kuat, bukan untuk Samsul, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anak-anakku, Raka dan Nisa. Aku menatap wajah mereka setiap pagi, senyum mereka, tawa mereka, bahkan tangis mereka. Semua itu yang membuat aku masih bisa bernapas. Aku nggak boleh jatuh, bisikku pada diri sendiri. Kalau aku jatuh, siapa yang akan menjaga mereka? Aku mulai mencoba berdamai dengan keadaan. Tidak lagi menuntut Samsul untuk kembali seperti dulu. Tidak lagi berharap ia berubah secepat itu. Aku memilih fokus pada anak-anak, pada kebutuhan mereka, pada sekolah, pada masa depan mereka. Tapi tentu saja, luka di hatiku tidak hilang begitu saja. Ia masih ada, berdarah-darah, tapi aku belajar menutupinya dengan senyum. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku memberanikan diri bicara lagi dengan Samsul. "Bang," suaraku pelan, nyaris berbisik. Ia sedang duduk di sofa, menatap layar ponsel seperti biasa. "Apa?" Jawabnya singkat. Aku duduk di kursi seberang. Tanganku gemetar, tapi aku harus bicara. Aku tahu, aku nggak bisa maksa abang lagi. Aku tahu, abang udah nggak sayang sama aku seperti dulu. Ia mendongak, menatapku dengan ekspresi datar. Tapi bang, jangan pernah lupakan anak-anak. Mereka butuh abang. Mereka butuh ayahnya. Aku bisa terima sakit hati ini, tapi aku nggak mau lihat mereka kehilangan. Suaraku pecah, air mataku jatuh lagi. Samsul terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat matanya berkedip cepat, seolah sedang menahan sesuatu. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Aku capek, Tan." "Aku juga capek, Bang. Tapi kita nggak bisa berhenti. Anak-anak masih kecil. Mereka nggak salah. Jangan biarkan mereka ikut hancur." Malam itu tidak ada pelukan, tidak ada rekonsiliasi, tapi setidaknya ada sedikit pintu terbuka. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari kekuatan di tempat lain. Aku lebih sering berdoa. Saat anak-anak tidur, aku bersujud lama sekali, meminta Allah memberiku ketabahan. Aku juga mulai bercerita pada sahabatku, Sari. Ia mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. "Tan, kamu luar biasa kuat. Aku nggak tahu kalau aku bisa bertahan sejauh kamu." Aku tersenyum pahit. "Aku bukan kuat, Ri. Aku cuma nggak punya pilihan." Tapi kata-kata Sari memberiku semangat baru. Aku sadar, meski aku merasa sendirian, sebenarnya aku masih punya orang-orang yang peduli. Aku juga mulai belajar hal-hal kecil untuk menyibukkan diri. Menjahit, membuat kue, bahkan mencoba jualan online. Aku ingin merasa berarti, ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Suatu malam, Raka menghampiriku di dapur. "Ibu," katanya pelan sambil menggenggam tanganku. "Apa, Nak?" "Kalau ibu sedih, bilang aja ke Raka. Raka mau jagain ibu." Air mataku langsung jatuh. Anak kecil itu sudah berusaha jadi dewasa sebelum waktunya. Aku memeluknya erat-erat. "Terima kasih, Nak. Ibu janji akan kuat." Nisa juga sering mendekapku tiba-tiba, seolah tahu aku sedang hancur. "Ibu jangan nangis lagi ya. Kalau ibu nangis, aku ikut sedih." Aku hanya bisa mengangguk meski hatiku remuk. Mereka berdua adalah alasan kenapa aku tidak menyerah. Mereka kecil, tapi mereka jadi penopang paling besar untukku. Perlahan-lahan, hubungan kami di rumah menemukan ritme baru. Aku berhenti menuntut Samsul untuk pulang cepat, berhenti menanyai ponselnya,
berhenti mencari jawaban yang menyakitkan. Aku hanya fokus pada anak-anak, pada rumah, pada diriku sendiri. Entah kenapa, ketika aku berhenti mengejarnya, Samsul sedikit demi sedikit mulai berubah. Ia mulai menyapa anak-anak walau singkat. Ia mulai mengajak makan bersama lagi, meski wajahnya masih sering dingin. Aku tidak berharap banyak. Aku tahu luka ini terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Tapi melihat anak-anak tersenyum lagi saat makan bersama, hatiku sedikit lega. Mungkin ini bukan akhir yang bahagia, tapi setidaknya ini awal dari sesuatu yang lebih tenang. Aku tidak tahu bagaimana masa depan rumah tanggaku. Aku tidak tahu apakah Samsul akan kembali seperti dulu atau justru semakin jauh. Tapi aku tahu satu hal. Aku akan terus bertahan. Bukan karena cintaku padanya. Cinta itu sudah lama mati. Tapi karena cintaku pada Raka dan Nisa. Merekalah alasan kenapa aku masih ada di sini. Merekalah alasan kenapa aku masih bisa bangun setiap pagi. Merekalah alasan kenapa aku memilih bertahan meski hati ini sudah remuk. Dan aku akan terus bertahan sampai Allah sendiri yang menunjukkan jalan mana yang harus kupilih. Aku tahu, langkah ini nggak mudah. Tapi aku sudah sampai pada titik di mana aku nggak bisa terus berharap orang lain mengisi kekosongan hatiku. Aku harus belajar mengisi sendiri, meski pelan, meski dengan luka yang masih terasa. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, mataku terasa lebih ringan. Mungkin karena semalam aku sudah bicara panjang dengan diriku sendiri, menerima kenyataan meski pahit. Aku melirik jam dinding yang masih menunjukkan pukul 5. Rumah masih hening, Samsul masih terlelap, dan anak-anak pun belum bangun. Aku melangkah ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Ada rasa berbeda saat aku mengiris bawang, menanak nasi, dan menumis sayur pagi itu. Biasanya, aku lakukan semua dengan hati penuh keluh kesah. Tapi kali ini, aku mencoba melakukannya dengan hati yang ikhlas. Bukan untuk Samsul, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk anak-anakku dan untuk diriku sendiri. Bu, pagi banget. Suara kecil Aisyah mengejutkanku. Anak perempuanku yang duduk di kelas 4 SD berdiri di pintu dapur dengan rambut acak-acakan. Aku tersenyum. Iya sayang, biar pagi ini kita nggak buru-buru. Dia tersenyum balik lalu duduk di kursi. Ada cahaya kecil di matanya yang membuatku sadar, selama ini mungkin aku terlalu sibuk tenggelam dalam luka, sampai lupa kalau anak-anak tetap butuh senyumku. Mereka butuh ibu yang kuat, bukan ibu yang setiap hari termenung menahan perih. Hari-hari berikutnya, aku mulai melatih diriku untuk berubah. Bukan berubah jadi orang lain, tapi kembali jadi Intan yang dulu. Perempuan yang punya mimpi, punya tawa, dan punya semangat. Aku gak mau lagi terikat sepenuhnya oleh sikap Samsul yang dingin. Tentu saja, gak semudah membalikan telapak tangan. Samsul tetap pulang larut. Samsul tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang, ia masih lupa kalau ada aku yang menunggunya. Tapi perbedaannya sekarang adalah, aku gak lagi menunggunya dengan harap. Aku hanya menunggunya dengan ikhlas. Karena aku tahu, aku gak bisa memaksa hatinya. Setiap kali ia datang tanpa senyum, aku memilih tetap tenang. Aku gak lagi meledak dengan pertanyaan, kenapa pulang malam? Kenapa gak kabarin? Aku hanya menyuguhkan teh hangat, lalu kembali duduk bersama anak-anak. Aku belajar menempatkan energiku di tempat yang lebih penting, pada senyum anakku, pada kebahagiaan kecil yang dulu sering aku abaikan. Dan anehnya,
Ketika aku mulai berhenti menuntut, suasana rumah perlahan berubah. Bukan berarti Samsul langsung jadi suami ideal, tapi aku sendiri yang berubah cara memandang. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi mengikat. Aku belajar berdamai. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu sambil menjahit baju sekolah Aisyah yang robek. Samsul baru pulang, meletakkan tas kerjanya, lalu duduk tanpa bicara. Biasanya aku akan merasa tersiksa dengan sikap diamnya. Tapi sore itu aku hanya bertanya pelan, "Mau teh atau kopi?" Dia menoleh sebentar, lalu menjawab singkat, "Teh." Aku beranjak ke dapur, membuatkan teh hangat dan meletakkannya di hadapannya tanpa banyak kata. Aku kembali melanjutkan jahitanku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang meski kami hanya duduk dalam diam. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa lama sekali. Aku berdoa agar aku diberi kekuatan untuk terus bertahan. Bukan lagi karena cinta yang sama-sama kita jaga, tapi karena anak-anak yang gak berdosa. Dan kalaupun aku lelah, aku berdoa agar selalu ada jalan, agar aku bisa tetap tegar. Hari demi hari berlalu. Anak-anak makin dekat denganku. Mereka sering memelukku tiba-tiba, seakan tahu kalau aku butuh kekuatan. Aisyah pernah berkata lirih, "Bu, aku senang kalau ibu sering senyum. Rumah jadi lebih hangat." Kalimat itu menamparku sekaligus menguatkanku. Aku sadar ternyata kebahagiaan anak-anak sederhana sekali. Mereka gak butuh rumah mewah, gak butuh barang mahal. Mereka cuma butuh ibunya tersenyum, merasa tenang, dan tetap hadir sepenuh hati. Sore hari, aku sering mengajak anak-anak berjalan ke taman kecil dekat rumah. Kami membawa roti, duduk di bangku, dan tertawa bersama. Aku jarang lagi mengeluh di depan mereka. Kalaupun hatiku masih terasa sepi karena sikap Samsul, aku belajar menyimpannya di dalam doa, bukan lagi di hadapan anak-anak. Penyelesaian ini bukan berarti akhir yang indah dalam dongeng. Aku gak tiba-tiba punya suami romantis. Aku gak tiba-tiba hidup bahagia tanpa air mata. Tapi aku belajar bahwa kebahagiaan itu bisa aku ciptakan sendiri, meski kecil, meski sederhana. Samsul mungkin nasib dengan sikapnya yang sulit berubah. Tapi aku tidak lagi sepenuhnya menggantungkan hidupku padanya. Aku punya diriku sendiri, aku punya anak-anakku, dan aku punya Tuhan yang selalu mendengar. Malam itu, Samsul pulang lebih awal dari biasanya. Aku agak terkejut, tapi tetap menyambutnya dengan biasa saja. Ia terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Saat aku menaruh teh di meja, dia menatapku sebentar, lalu berkata, "Makasih, Tan." Cuma itu, sederhana, tapi aku tahu itu bukan kalimat yang mudah keluar darinya. Aku hanya tersenyum, lalu mengangguk. Dalam hati, aku tidak lagi menaruh harapan besar. Tapi aku merasa cukup. Cukup karena aku sudah belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Malam itu, ketika aku berbaring di sampingnya, aku sadar aku masih tetap istri di KTP. Masih ada di rumah ini. Tapi aku bukan lagi perempuan yang sepenuhnya hancur karena sikap suaminya. Aku adalah ibu bagi anak-anakku, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku kuat. Kini, aku menjalani hari-hariku dengan cara berbeda. Aku tetap memasak, tetap mencuci, tetap mengurus rumah seperti biasa. Tapi aku melakukannya dengan hati yang lebih ringan, karena aku tahu tujuan utamaku bukan lagi membahagiakan Samsul, yang entah masih punya cinta atau tidak, melainkan membahagiakan diriku sendiri dan anak-anakku yang setiap hari menatapku dengan penuh harap. Penyelesaian ini bukan berarti akhir dari cerita, tapi awal dari perjalanan baru. Aku belajar mencintai diriku lagi, meski pelan, meski dengan sisa-sisa luka. Aku belajar bahwa bertahan itu
bukan berarti menutup mata dari sakit, tapi menerima bahwa sakit itu ada, lalu tetap melangkah meski tertatih. Dan di titik ini, aku benar-benar sadar, aku bertahan demi anak, bukan lagi demi cinta. Ada malam-malam di mana aku masih menangis diam-diam di pojok kamar ketika anak-anak sudah tidur. Aku masih merasa kehilangan cinta yang dulu pernah ada, kehilangan perhatian yang dulu begitu hangat. Aku masih bisa merasakan getirnya janji-janji indah yang dulu terucap sebelum kami menikah. Tapi anehnya, air mata itu gak lagi terasa sia-sia. Dulu aku menangis karena merasa tak berdaya, karena berharap Samsul berubah. Sekarang, aku menangis untuk mengeluarkan beban yang menumpuk. Lalu aku bangkit lagi dengan hati yang lebih kuat. Perbedaannya besar sekali. Aku bukan lagi Intan yang menunggu, yang terus bertanya-tanya kapan cintanya akan kembali. Aku adalah Intan yang menerima kenyataan, tapi tetap memilih berdiri. Suatu sore, aku duduk bersama anak-anakku di halaman rumah. Angin bertiup lembut, matahari mulai condong ke barat. Raka menggambar di buku gambarnya, sementara adiknya, Nisa, bermain boneka. Aku memperhatikan mereka sambil tersenyum. "Apa cita-cita kamu, sayang?" tanyaku tiba-tiba pada Raka. Dia mengangkat kepalanya, tersenyum malu-malu. "Aku mau jadi guru, Bu, biar bisa ngajarin anak-anak kayak ibu ngajarin aku di rumah." Hatiku terasa hangat. Aku memeluknya lalu berkata pelan, "Ibu yakin kamu bisa. Ibu selalu doain." Nisa yang masih kecil ikut nyeletuk, "Kalau aku mau jadi perawat, Bu, biar bisa ngerawat ibu terus." Aku tertawa sambil mengusap kepalanya. "Amin. Semoga cita-cita kalian tercapai. Yang penting kalian harus rajin belajar ya." Mereka mengangguk penuh semangat. Dan di momen itu aku benar-benar merasa semua perjuanganku nggak sia-sia. Samsul masih ada di rumah, masih jadi ayah mereka. Meski hubunganku dengannya jauh dari kata sempurna, aku tetap berusaha menumbuhkan rasa hormat anak-anak padanya. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh dengan luka hanya karena melihat hubungan orang tuanya. Aku tetap menyebutkan hal-hal baik tentang ayah mereka di depan anak-anak. Meski kadang hatiku menolak. Aku bilang, "Ayahmu capek kerja, makanya suka pulang malam." Atau, "Ayahmu itu sayang sama kalian, cuma caranya beda." Mungkin ini terlihat seperti menutupi kebenaran, tapi bagiku, menjaga hati anak-anak jauh lebih penting daripada membiarkan mereka tumbuh dengan kebencian. Hari-hari berjalan, dan aku makin bisa menerima diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa penyelesaian hidupku bukan bergantung pada apakah Samsul akan berubah atau tidak. Penyelesaiannya ada di dalam hatiku sendiri. Caraku berdamai, caraku memilih tetap tegar, caraku merawat anak-anak dengan sepenuh hati. Aku nggak tahu sampai kapan aku akan bertahan. Aku juga nggak tahu bagaimana akhirnya. Tapi untuk saat ini, aku memilih jalan ini. Jalan di mana aku masih berada di sisi Samsul. Bukan karena cinta yang sama-sama kami jaga, melainkan karena tanggung jawabku sebagai seorang ibu yang ingin anak-anaknya tumbuh dengan utuh. Mungkin banyak orang di luar sana yang akan berkata, "Kenapa kamu gak pisah aja, Tan? Ngapain bertahan kalau gak ada cintanya?" Aku mengerti. Aku tahu banyak perempuan yang memilih pergi, dan aku menghormati pilihan itu. Tapi aku juga percaya, setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Aku memilih bertahan, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu apa yang aku perjuangkan. Aku memilih bertahan demi anak-anakku, demi senyum mereka, demi mimpi mereka.
Dan bertahan ini bukan berarti aku menutup mata dari luka. Justru sebaliknya, aku sudah melihat luka itu dengan jelas. Aku sudah merasakannya dalam-dalam. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkannya menguasai hidupku lagi. Ada satu doa yang selalu aku panjatkan setiap malam. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur di depan anak-anakku. Berikan aku hati yang sabar, biar aku bisa terus jadi pelindung mereka. Kalaupun aku harus tetap di jalan ini, biarlah Engkau yang menguatkan langkahku. Doa itu yang membuatku tenang. Doa itu yang membuatku yakin aku nggak sendiri. Ada Tuhan yang selalu melihat, ada anak-anak yang selalu membutuhkan. Ada diriku sendiri yang pantas bahagia, meski sederhana. Sekarang ketika aku melihat kembali perjalanan panjangku dengan Samsul, aku bisa berkata, iya, aku pernah mencintainya dengan seluruh hatiku. Iya, aku pernah berharap dia akan selalu jadi tempat pulang yang hangat. Dan iya, aku juga pernah kecewa begitu dalam ketika kenyataan berkata lain. Tapi semua itu kini jadi bagian dari kisah hidupku. Kisah yang membuatku belajar, yang menguatkanku, yang menjadikanku Intan yang sekarang, perempuan mungkin penuh luka, tapi juga penuh cinta untuk anak-anaknya. Kalau kamu berada di posisi yang mirip denganku, terjebak dalam rumah tangga yang gak lagi sama, merasa hampa tapi tetap bertahan, aku ingin bilang, kamu gak sendiri. Perasaanmu valid. Luka itu nyata. Tapi percayalah, kamu masih bisa berdiri. Kamu masih bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Kamu masih bisa mencintai dirimu sendiri, meski orang yang kamu harap jadi sandaran justru pergi menjauh. Jangan biarkan luka itu mematikan senyummu. Jangan biarkan kekecewaan itu merenggut semangatmu. Anak-anakmu butuh kamu. Dirimu sendiri butuh kamu. Dan kalaupun kamu akhirnya memilih pergi atau memilih bertahan, itu semua keputusanmu. Tidak ada yang berhak menghakimi. Yang terpenting adalah kamu bahagia dengan jalan yang kamu pilih, dan kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kini aku menutup kisah ini dengan hati yang lebih ringan. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita rumah tanggaku bersama Samsul. Mungkin suatu hari akan ada perubahan, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti aku sudah menemukan caraku sendiri untuk tetap kuat. Aku bertahan bukan karena cinta yang dulu pernah ada, tapi karena anak-anakku yang selalu jadi alasan terindah untuk terus melangkah. Dan aku percaya, selama aku bisa menjaga hati mereka tetap hangat, selama aku bisa mengajarkan mereka arti ketulusan dan kekuatan, maka semua luka yang aku alami akan berubah jadi kekuatan baru untuk mereka di masa depan. Hidup rumah tangga tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Kadang cinta memudar, kadang janji tinggal kenangan. Tapi setiap perempuan punya kekuatan besar di dalam dirinya. Jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa tak berharga. Luka boleh ada, kecewa boleh datang, tapi jangan biarkan itu merenggut cahaya yang ada di hatimu. Untuk semua istri, untuk semua ibu, untuk semua perempuan yang sedang berjuang, kamu kuat, kamu berharga, dan kamu pantas bahagia dengan atau tanpa cinta dari pasanganmu. Dan kalau kamu merasa relate dengan ceritaku, coba tulis di kolom komentar apa yang membuatmu bertahan sampai hari ini. Karena mungkin dengan berbagi cerita, kita bisa saling menguatkan.